Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Pagi, Pak. ya, pagi. Terima kasih atas waktunya untuk menghadiri pertemuan ini. Nah, jadi ini teman-teman pertemuan pertama kita untuk perkuliahan penginderaan jarak jauh ke lautan. Nah, pertemuan kita kali ini sudah saya rekam, jadi nanti teman-teman bagi yang telah datang, bagi yang kelupaan, nanti akan saya upload video ini di YouTube sehingga bisa dilihat kembali. Baik, hari ini kita akan fokus kepada, saya upload dulu. Jadi kita akan fokus hanya pada RPS, rencana pembelajaran studi. Kemudian juga saya akan menjelaskan teknis-teknis kita ke depannya seperti apa. Nanti mungkin biar lebih mudah dan gampang, mungkin nanti saya minta tolong untuk jadi hanya sekedar sebagai pengecek apakah yang dilihat sesuai dengan apa yang saya presentasikan. Baik, untuk jadi apa yang Anda lihat sekarang? Oh, kalau nggak jadi mungkin dia. Ulang, Pak, ulang. Layar presentasi, Pak. Oke, enggak, layar presentasinya itu yang mana? Seluruhnya. Ada muka orangnya juga, ada absen juga. Belum Google Meet ini ya, Google Meet. Iya. Oke, sudah di Google Meet. Baik, terima kasih. Kalau sekarang sudah pindah ke RPS. Rencana pembelajaran semester. Sudah? Udah. Oke, baik. Baik, rekan-rekan, ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Silakan teman-teman juga download, unduh di Google Classroom. Sudah saya berikan. Di situ teman-teman bisa lihat capaian yang harus teman-teman perhatikan. Capaian lulusan maupun capaian mata kuliahnya. Begitu. Apa sih yang akan kalian dapatkan sebetulnya? Seperti itu. Lalu ada sub CPMK-nya dan saya akan fokus kepada materi pembelajarannya. Jadi kita ada 9 pembelajaran, di mana nanti periode UTS akan diajarkan oleh saya. Kita akan bersama-sama belajar. Sedangkan untuk periode UAS akan dipandu oleh Bu Esti. Jadi ini adalah dosen kelautan baru, seperti halnya Pak Mario. Nah, seperti itu kan. Itu. Nah, mata kuliah prasyaratnya teman-teman sudah lulus MK Komputasi. Habis itu saya akan fokus pada ini. Jadi kita akan banyak belajar mengenai penginderaan jauh, mengenai satelit, mengenai citra digital. Jadi kayak nanti hari ini saya minta tolong teman-teman untuk buka video YouTube-nya, ya, how they change our lives. Nah, nanti akan menjadi tugas pertama kalian. Kalian akan melakukan resume. Sampai sini bisa dipahami ya. Minggu depan kita akan belajar lagi dengan materi-materi yang lainnya. Jadi saya harapkan sebelum perkuliahan ini teman-teman baca, cari. Jadi jangan hanya fokus pada kami dosen yang memberikan materi. Jadi kita coba rubah konsepnya. Teman-teman harus yang lebih melakukan lebih inisiatif untuk mencari. Karena sekarang zamannya sudah 4.0, internet dalam tanda kutip sudah gampang, apapun bisa dicari via YouTube ataupun nanti via Google Scholar maupun dari Google itu sendiri. Ya, harapan saya teman-teman aktif di sini. Karena yang butuh adalah teman-teman materi ini, maksudnya kalau saya yang akan selalu mengajarkan kalian, saya akan menjadi lebih pintar. Padahal konsep di sinilah bagaimana saya membuat kalian yang menjadi lebih paham dan bisa nanti mengerjakannya.
Nah, ke depannya nanti juga ada praktikum. Praktikum akan dipegang oleh Bu Esti. Nah, jadi mohon pada rekan-rekan komtinya nanti Dedi dan Santi tolong menghubungi Bu Esti, coba ditanyakan kapan akan melakukan praktikum. Gambarannya praktikum akan menggunakan program Envy. Nanti terus kita juga akan download mitra satelit. Jadi seperti yang kemarin kita akan ke Copernicus, kita ke USGS, seperti itu. Hampir mirip dengan komputasi walaupun nanti beda cara mengolahnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Baik. Langkah berikutnya adalah bahwa semester ini kita akan mencoba metode pembelajaran baru. Jadi semester lalu bersama saya kan kita online. Jadi semester ini saya ingin mencoba membuat sebuah metode pembelajaran yang namanya hibrida. Hybrid bukan berarti online dan offline saya jadikan waktunya bersamaan karena kita sama-sama tahu bandwidth internet di kampus saya belum tahu apakah mencukupi atau tidak. Maka dari itu hibrida yang saya maksud adalah begini. Nanti sebagai contoh teman-teman yang di hari Selasa anggotanya ada 33 siswa, betul ya? Sebentar, saya coba lihat presensi hari Selasa. Oke, nah 34 orang ternyata. Baik, saya 34 orang ya. Jadi 34 orang ini akan dibagi ke dalam 7 pertemuan. Sebagai contoh seperti itu. Nah, 7 pertemuan itu kalau paling enak berapa ya? 35 kan? 35 berarti 5 orang. Nah, 5 orang ini wajib hadir di kampus 1 kali pada periode UTS dan 1 kali pada periode UAS. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi itulah yang Anda wajib atau harus datang ke kampus. Contoh saya ambil langsung di Google Meet-nya sebagai contoh. Dia, Anggun, Dedi, Melani, sama Serius. Kan 5 orang. Jadi kalian yang akan datang di pertemuan kedua sebagai contoh seperti itu ya. Pertemuan kedua, nanti kita akan belajar offline di dalam ruangan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi datang, nanti saya akan buatkan SOP-nya, panduannya, nanti masukin Google Form kayak pernah kita lakukan dulu, ya kan, di teknik. Mengisi form, cuci tangan, habis itu pengecekan suhu baru masuk. Nah, 5 orang ini yang akan saya ajari. Ya, kita akan belajar bersama-sama dalam kelas. Lah Pak, berarti yang online bagaimana? Nah, online ini nanti pada saat saya offline, saya akan juga merekam videonya, gitu. Menggunakan kamera HP atau kamera digital. Kemudian nanti video ini saya unggah ke YouTube. Jadi nanti teman-teman yang tidak hadir secara fisik bisa menonton materinya di YouTube. Tadi Dwi Susilo ada mengangkat tangan, mau nanya. Dwi Susilo Saputri atau Saputra? Halo Dwi. Iya, Pak. Oke, kenapa? Monggo, Nggak ada, Pak. silakan. Bukan saya kayaknya, Pak. Enggak, tanganmu bener, Kak. Kamu lagi raise hands. Jadi kamu sorry, mengangkat Pak. tangan Sorry. tadi. Ketekan, Pak. Sorry, Pak. Sorry. Ketekan, Pak. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, sip. Jadi nanti saya akan membuat list, membuat daftarnya siapa aja. Silakan teman-teman pilih mau di mana aja. Mau di hari apa aja. Pertanyaannya begini. Pak, saya contoh lah sih. Pak, saya kan di Tangerang, Pak. Saya belum bisa balik ke Tanjung Pinang. Oh, nggak apa-apa. Jadi, kalau bagi teman-teman yang berada di luar kota,
ya kan, di luar kota dan jauh. Saran saya pribadi adalah begini, kalau memang kalian dalam tanda kutip susah untuk datang ke Tanjung Pinang pada waktu terdekat, cara pilihnya adalah 1 minggu sebelum UTS dan 1 minggu sesudah UTS. Jadi kalian masuk ke pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-9. Sampai sini bisa dipahami ya? Begitu. Jadi itu kewajiban kalian. By the way, saya pengen nanya, maaf nanya umur dia sama dia lah, gua ambil contoh. Umur kalian berapa sih? Sudah 21 belum sih? Insya Allah Pak, 21. 19, Pak. Ya? Oke, enggak. Kenapa kok saya kenapa saya perlu mengetahui umur kalian? Bukan bermaksud untuk mencari siapa yang tua, siapa yang muda, karena begini. Sesuai dengan surat edaran Kemendikbud bahwa mahasiswa yang di bawah umur 21 tahun ya harus atau diwajibkan memberikan surat keterangan. Jadi nanti surat keterangan dari orang tua atau wali yang memperbolehkan kalian datang ke kampus. Baik ya. Itu nanti saya coba bikinkan template-nya untuk ditandatangani ke orang tua atau ke wali. Demikian. Jadi kita tetap mencoba untuk menjaga atau mengikuti protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Walaupun kata Mas Menteri, semester depan, tahun ajaran baru, sudah bisa tatap muka. Tapi kan kita nggak tahu. So, bagi saya kalau online, mungkin kalau di Pulau Jawa sudah mudah, tapi kita yang berada jauh di pulau-pulau selain Jawa ini akan sedikit sulit. Maka saya membuat inisiatif menggunakan hibrida model seperti ini. Ya, bisa dipahami ya? Atau ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada yang ingin bertanya, berarti paham. Nah, terus gimana Pak? Jadi yang online, kalau offline pasti nanyanya enak, Pak saya nggak paham ini, tolong gini. Maka yang online nanti presensi kalian akan dilihat dari komentar yang kalian berikan di YouTube video. Sampai sini paham ya? Itu adalah salah satu bentuk dari presensi kalian. Nah, lalu apakah harus bertanya, Pak? Tidak. Silahkan bagi teman-teman yang lain yang mampu dan mengerti, silahkan juga menjawab pertanyaan teman yang lainnya. Itu saya anggap sebagai presensi juga. Sampai sini bisa dipahami? Tapi, kewajiban utama terletak pada teman-teman yang offline, teman-teman yang datang secara tatap muka. Teman-teman yang offline ini yang memiliki kewajiban lebih untuk mengajari teman-teman lainnya. Jadi harapan saya, kita belajarnya bukan teacher center gitu loh, bukan saya sebagai senternya, tapi nanti contoh pertemuan satu tadi ya, dia, Anggun, Dedi, Melani sama Sirus itu yang jadi center bagi teman-teman yang lainnya. Contoh nanti Lasri sama Santi nggak paham, tanya ke Dedi. Misalnya Nur, Carla sama tadi Dwi nggak ngerti, tanya ke dia. Nah, disitulah kalian hidup, bertanyanya hidup. Jadi saya pengen nggak cuma kita jujur-jujuran aja. Semester lalu saya jujur merasa kasihan karena hanya 2 orang saja yang datang ke saya, yang seakan-akan walaupun itu menjadi komti seakan-akan, tapi kayak saya harus bicara dengan kasar, kalian mengorbankan 2 teman kalian untuk menghadap saya. Karena kalian merasa, aduh takut sama Pak Holanda, segan, dan lain sebagainya. Yang malahan sebetulnya itu salah. 2 teman kalian inilah yang malah memiliki kemampuan yang akan lebih dari kalian. Karena sudah berkomunikasi sama saya, dan saya akan memberi lebih kepada mereka. Konsekuensi dari mereka berani menghadap saya dan mau berkomunikasi dengan saya. Jadi harapan saya adalah semuanya juga aktif seperti itu sebetulnya. Itu kan
bahwa tidak hanya gitu, karena yang butuh ilmu kalian. Kerasanya nggak sekarang, kerasanya nanti di skripsi. Ya, bahwa di skripsi banyak loh, tidak hanya satu, mau anggaplah 10 orang yang pada saat masuk ke skripsi masih bingung ini ngolah datanya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi harapan saya itu tidak terjadi di angkatan kalian. Gitu. Angkatan kalian malah enak kalau udah semester 8 udah tahu nih aku mau ngambil penelitian apa, arahnya kemana, kan begitu toh, dengan nanti pakai metode apa. Baru nanti menghadap pembimbing tinggal dilakukan pemolesan. Begitu. Itu sih saya harapkan dari angkatan. Jadi angkatan 19, ada dari 2018 juga. Di sini saya baru tahu ada selamat datang Gary. Jadi harapan saya overall semuanya bisa jadi pionir. Weh, angkatan 19 cakep-cakep nih. Nah, kan enak tuh. Bisa dipahami ya? Ada yang bingung? Halo? Tidak, Pak. Ya, Pak. Oke, Carla aman. Yang lain benar ya? Gitu. Nggak ada kebingungan. Nah, nanti kuliah ini tidak seperti komputasi. Jadi kalau komputasi kan digabung kayak kemarin ya, tugasnya digabung. Jadi nanti kita akan memecah antara praktikum dengan perkuliahannya, istilahnya begitu secara nilai. Jadi saya hanya fokus akan memberi tugas-tugas kalian, resume, dan resume. Jadi sekarang tolong mulai dicicil, buka-buka buku sekolah, lalu belajar untuk mendownload manuskrip atau tulisan jurnal ilmiah. Nah, seperti itu tugas-tugas kita ke depan. Oke, sampai sini. Saya beri kesempatan semuanya kan, ada yang bertanya? Siap, silakan. Halo, Pak. Oke, Det, monggo Det, silakan mau bertanya Ya, atau bertanya aja sih, Pak. Mungkin tadi oke. kesimpulan. Jadi minggu depan ini kita udah mulai sistem hybrid atau enggak? Baik. Jadi kalau mulai minggu depan, saya pertama izin dulu, Senin sampai Rabu, saya ada di Benan, Pulau Benan Lingga, karena ada kegiatan. Di sini ada anak Benan nggak? Siapa tahu ada anak dari Pulau Benan. Nggak ada, Pak. Pulau Benan dan di Benan, ada anak Benan nggak? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Aduh, sayang sekali. Jadi nanti hari Senin sampai Rabu saya ditugaskan oleh kampus ke Pulau Benan untuk mengecek lokasi, penelitian dan pengabdian. Begitu. Nanti juga kami juga ada penelitian di sana. Nah, kalau gitu boleh nggak saya izin kalau hari Selasa itu gabung ke Kamis ya, Kamis sore. Kamis sore jam 3 itu kan jatahnya PJJK hari Kamis. Aku malah sekarang nanya ke teman-teman yang hari Selasa yang kemungkinan akan ngambil di minggu kedua untuk offline-nya, bisa hadir nggak? Itu dulu. Contohnya Dedi kan. Kalau izin, Pak. Kalau kami sore jam 3 ada mata kuliah juga sih, Pak. Saya. Nggak apa-apa. Jumat? Jumat kalau mata kuliah dari IKL cuman pagi, Pak, 7.30. Pagi, baik. Teman-teman yang Kamis yang ngambil kelas, saya nggak kasih kelas A, kelas B ya. Yang Kamis, apakah nanti yang di Jumat ada mata kuliah nggak? Pagi, Pak. Oh, pagi juga ya. Berarti sekira-kira jam 9, jam 10 udah nggak ada mata kuliah ya? Iya, Pak. Baik. Kalau itu saya izin kita langsung perkuliahan penggantinya hari Jumat besok gimana? Saya bukan Jumat besok ini ya, tapi Jumat besok depan dulu, Jumat minggu depan. Gimana? Saya butuh pendapat kalian. Iya, Pak, boleh sih.
Oke, terima Siang apa, kasih Pak? Carla. Carla, Kamis pagi aja jam 10 karena nanti yang sore aku kejatahan teman-teman teknik elektro. Begitu. Pak. Baik, oke. Oke, Pak. Tadi Dwi, dia kayak mau ngomong. Nggak jadi, Pak. Itu ya. Jadi nanti hari kita sepakati hari Jumat depan kita kuliah mulai perdana untuk sistem hibrida. Boleh. Baik. Boleh, Pak, boleh. Kalau untuk lokasi ruangannya, coba nanti saya cek dulu. Kalau paling mudah, pasti saya minta di ruang teknik elektro yang berada di Kayangan paling tinggi. Tapi saya coba komunikasikan ke Bulia dulu. Apakah ada ruang kelautan yang bisa kita gunakan, gitu ya. Untuk teknisnya secara detail mungkin nanti kita diskusikan minggu depan. Gitu. Jadi nanti teman-teman totally kira-kira ada 10 orang ya, kira-kira. Saya nanti kan harus notisin lagi. 10 orang yang datang secara fisik. Oke? Bisa dipahami tadi jadi yang bertanya kan? Malah Dedi hilang. Halo, Ded. Tadi kan kamu yang nanya, Ded. Halo Pak. Pak, ini tadi melek Pak. Sorry. Santai. Oke, sampai sini ada yang bingung? Sudah bisa dipahami ya? Balik lagi saya sampaikan Jumat jam 9 garis miring jam 10. Kita lihat dulu. Kalian pagi kuliah sampai jam berapa? Jumat itu. 9:10 kalau nggak salah, Pak. 9. Baik, berarti setengah 10 atau jam 10 ya. Kita mulainya. Itu aja sih. Biar lebih ada waktu lah gitu kan. Anggaplah 9.15 kalian kuliahnya online, kalian ada waktu sekitar 45 menit untuk menuju ke kampus. Nanti 10 kurang 10 saya buka kelasnya untuk prosedur protokol kesehatannya kita siapkan. Jangan lupa bawa masker, jangan lupa bawa laptop, hal seperti itu ya. Terus nanti kita masuk pas jam 10 kita bisa mulai perkuliahannya. Kemudian nanti insya Allah malamnya doakan saya bisa langsung upload ke YouTube, nanti saya share sehingga nanti teman-teman online punya waktu sekitar 5 hari untuk belajar seperti itu ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Oke. Apalagi ya? Ada yang ingin ditanyakan? Pak. Ada yang ditanyakan? Monggo. Siapa nih? Dia, Pak. Oke, dia. Oke, dia. Sorry ya. Monggo, silakan. Kira-kira, kasih Pak. Pak, kira-kira penginderaan jauh butuh software apa ya, Pak? Baik, untuk penginderaan jauh, PJJK ini yang butuh softwarenya pertama adalah NV. Echo November Vector India. NV. Oh, NV. Nanti akan diajarkan oleh Bu ST. Pak, apakah harus NV? Misalnya gitu kan. Oh iya, untuk praktikumnya. Boleh nggak saya belajar yang lain? Boleh. Pakai MATLAB? Boleh. Kalau yang mau belajar, Pak, saya mau belajar MATLAB nih. Tapi kan di dalam nggak diajarin. Saya bersedia, ayo kita belajar bersama-sama. Bagi yang mau aja, sini bukan paksaan ya. Bagi yang mau, ayo belajar MATLAB yuk. Sangat dengan sangat senang hati saya mengajari kalian. Saya akan juga belajar. Seperti itu sih. Oke, Pak. Kasih, Pak. Oh, sama. Lalu jangan lupa GPS. GPS nanti bisa dari kampus, yaitu dari lab, atau GPS HP kalian. Karena materi praktikum kemungkinan ada namanya ground checking. Jadi kalian akan ke lapangan, akan survei lapang. Sebenarnya penginderaan jauh itu konsepnya begini bagi kalian. Kalian sudah sering pakai Google Maps kan? Sudah, Pak. Oke, sebentar saya sekalian ke Maps Google aja deh. Masih. Nah, di Maps itu biasanya kalau di HP kalian pakainya kan yang versi yang vektor, warnanya
apa putih sama coklat untuk nunjukin jalan kan. Nah kayak gini kan, seperti begini toh, bener nggak? Apakah terlihat di screen? Lihat, Pak. Iya, Pak. Oke, terlihat. Sip. Sebentar aja. Contoh lah, saya langsung ke dampak aja deh. Sinyal rada. Jadi sebetulnya di Maps itu ada pilihan. Ada pilihan sebetulnya untuk kita tidak pakai Maps, tapi namanya pakai satellite. Gitu. Nanti disitulah itu dasar dari penginderaan jauh. Jadi sebetulnya di atas kita ini di orbit bumi banyak sekali apa namanya satelit-satelit yang mengindra itu men-scanning kalau bahasa itunya, men-scan permukaan bumi kita. Jadi saya akan ngomong secara kasar bahwa kita sebenarnya udah telanjang bulan di sini. Karena satelit itu ada yang sudah sampai skala namanya sentimeter. Begitu. Ini contoh dompak, saya klik satelit. Nah, kalau satelit akan berubah menjadi gambar satelit. Kayaknya bakal lama ini. Nah, disitulah kalian nanti coba bisa cek di Google Maps kalian masing-masing, itu gambar. Nah, kita sekarang bagaimana cara mengambil citra satelit ini, kemudian kita olah. Untuk apa? Untuk kita identifikasi. Contoh di Pulau Dompak. Warna itu apa? Contoh Dedi deh. Sorry ya, Det. Aku dirimu. Menurutmu yang hijau ini apa, Det? Kayak hutan gitu, Pak. Hutan. Oke, hutan. Hutan apa? Turunan ke bawahnya lagi. Hutan apa? Maksudnya, Pak? Kan hutan itu banyak kan maksudnya. Oh, ini hutan. Tapi kan kalau apakah ini hutan jati? Apakah ini hutan yang kayak di Kalimantan? Itulah pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lebih detail. Oke, ini adalah hutan atau garis miring vegetasi. Tapi vegetasi apa? Nah, itu. Kalau menurutmu nih hutan apa? Yang warna hijau ini. Kurang tahu, Pak. Menurutmu, nggak apa-apa. Menurutmu. Hutannya ya. Nggak, maksudnya tumbuhannya apa? Atau pohon apa menurutmu? Sawit. Oh. Sawit, sebagai contoh. Ada yang ngomong sawit. Nggak apa-apa. Oh, sawit. Nah, kita menduganya itu sawit kan? Sawit nih kayaknya nih. Karena warnanya hijaunya kok sawit. Nah, makanya kita butuh ground check. Itu makanya kita nanti belajar ground check ke lapangan, mengecek apakah dugaan kita yang tadi, hutan ini adalah hutan sawit itu betul atau tidak. Ternyata sampai lapangan, oh bukan, ini bukan sawit, ini ternyata mangrove. Misalnya gitu. Oh, ternyata warna hijau yang kayak gini, dengan model yang kayak gini persebarannya, oh itu adalah mangrove. Sebagai contoh, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini ada sungai kan? Bisa melihat kursor saya, ini ada sungai. Maka, oh dekat-dekat sungai itu biasanya mangrove. Oh ya, ini mangrove ya. Oh ternyata mangrove tuh warnanya kayak gini toh. Kira-kira bahasanya itu. Dengan kombinasi warna yang nanti akan kita pelajari. Bisa dipahami? Ada yang bingung nggak? Oke. Nah, contohnya sekarang nggak apa-apa. Santi warna coklat itu apa, Santi? Halo? Kenapa? Halo? Hmm? Halo, San? Oke, kayaknya ada masalah dengan sinyalnya. Tadi bilang warna coklat itu apa, Santi? Ada masalah sama sinyalmu. Kalau mungkin Lastri? Iya, Pak. Itu udah mos. Mana aku taruh? Enggak, aku nggak ada ini. Enggak ada mas. Gila, kekurangan dari online. Oke, Lastri, coba cek Lastri.
Iya, Pak. Menurutmu yang warna coklat ini apa? Daratan, Pak, pinggir pesisir gitu. Daratan, pinggir pesisir. Isinya apa? Tanah. Tanah doang. Nah, iya benar. Oh, tanah. Oh, kemungkinan ini adalah lahan terbuka. Kan begitu. Yang tidak ada apa-apanya. Kan begitu. Nah, demikian. Oh, yang warna abu-abu ini apa? Oh, ini jalan. Nah, kita belajar melihat nanti ke depannya melihat warna-warna ini, kombinasi warna, dan kemudian kita melakukan namanya klasifikasi. Itulah tujuan dari kalian belajar PJJK, penginderaan jarak jauh ke lautan. Ini adalah materi kuliah dasar untuk menuju ke 2 mata kuliah ke depannya, yaitu pemetaan, kemudian SIG atau Sistem Informasi Geografis. Jadi tolong, ini basic. Saya dipesankan oleh Pak Mario bahwa kalian benar-benar harus bisa, dalam tanda kutip, harus bisa memahami, mengerjakan, karena pada saat nanti 2 mata kuliah itu tidak akan diajari lagi mengenai basic. So, kalau kalian bingung, Pak, bingung nih Pak, saya nggak bisa nih, belajarnya sekarang. Karena saat nanti di 2 mata kuliah itu, kalian sudah dianggap mampu. Ya, gitu. Jadi di sini benar-benar belajar aja. Kalau nggak paham, Pak, saya kok bingung, Pak, saya kok nggak bisa download, Pak, ini artinya apa, dan lain sebagainya, kita diskusi di sini sama-sama. Dan diskusinya di classroom. Oke ya? Begitu. Terus, terakhir, saya mohon kepada teman-teman, kalau ada masalah apapun yang berhubungan dengan mata kuliah ini, tolong sampaikan di classroom. Ya, jangan chat pribadi. Jadi tolong kita mulai belajar, ya. Apa ya? Bukan berarti bahwa saya menjadi strict atau Pak rese amat sih Pak, saya kok nggak bisa ngechat. Tidak, karena kalau kalian harus pelan-pelan bisa memilah dan memilih ini apakah pribadi atau ini adalah untuk umum. Contoh misalnya bahwa Pak, saya nggak bisa nih Pak mengganti nama saya. Apakah cuma Anda yang mengalami itu? Kan teman-teman juga mengalami. So, tanyanya di classroom aja dengan menyampaikan buktinya juga. Pak, saya sudah coba nih ganti tapi nggak bisa. Gimana solusinya? Sehingga teman-teman lain yang punya pemikiran sama dengan Anda tapi belum sempat melakukan posting di classroom, akhirnya bisa memperhatikan dan saya pun tidak perlu 2-3 kali menyampaikan hal yang sama. Begitu. Tapi kalau misalnya hal pribadi, contohnya gini, Pak, saya mau belajar MATLAB nih Pak untuk ngolah. Oke, baru nanti saya bilang, oke, kumpulkan teman-teman, yaudah kita diskusi. Karena kalau di classroom tidak semua akan mau untuk belajar mengenai MATLAB dan akhirnya takutnya saya malah menjadi tidak efektif. Begitu, ya. Itu mohon jadi perhatian. Kalau misalnya mau nanya mengenai, oh Pak, saya minggu ini nggak bisa masuk, misalnya, taruh aja di classroom. Apa-apa, karena sakit atau apa dan sebagainya, masukkan aja di classroom. Sehingga nanti teman-teman yang lain juga paham bahwa, oh kamu sakit. Siapa tahu bisa kita jenguk, ya kan? Atau siapa tahu dengan identifikasi diagnosis kita bahwa, oh kok kalian sakitnya adalah meriang, kemudian lidahnya kok tidak bisa merasakan apapun, hidung juga kok rasanya tidak bisa mencium apapun. Waduh, nah tanda-tanda kan. Nah, sehingga kita bisa ngomong, ayo coba kamu tes antigen atau tes PCR. Kan lebih cepat, lebih baik. Begitu arah. Coba bisa dipahami ya. Ya, Pak. Oke, baik. Saya mohon, ini sebelum kita tutup, saya mohon teman-teman download buku penunjang di ini, buku. Ini semuanya buku-buku yang sangat cakep untuk pelajari. Memang mohon maaf, bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu campur Singapura. Ya. Kenapa? Karena saya ingin kita sekarang sudah pada era 4.0, era masyarakat ekonomi ASEAN. So, bahasa Inggris merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi harapannya semuanya ke sini, ya. Begitu belajarnya di sini semua. Karena materi saya akan banyak mengambil dari
buku-buku yang ada di sini. Bisa dipahami ya? Ada yang bingung? Kalau misalnya ada, Pak, saya udah baca nih Pak, tapi saya nggak paham. Nah, itu malah saya suka. Jadi baca dulu, nggak paham, catat yang nggak dipaham. Saya nggak paham pada halaman sekian. Nanti tanya Pak Holanda deh. Nah, nanti disitulah kita proses diskusinya. Ya. Oke, bisa dipahami. Ada yang bingung? Nggak ada. Pak, mau nanya Pak. Oke, sip. Wi, aman. Di Putri. Kan secara online kan Pak, bukti absensi kan komentar di YouTube kan Pak. Nah itu Ya, ada waktu nggak Pak untuk pengumpulan komentarnya? baik, saya paham arahnya kemana. Jadi komentar itu 3 hari maksimum lah setelah pengunggahan. Itu ya saya akan memastikan bahwa Anda juga belajar. Saya tidak mau sehari di-upload terus kamu komentar juga enggak. Maksimum 3 hari dari penguploadan. Ya, di situ. Bisa dipahami? Ada yang bingung, Putri? Pak, saya mau tanya. Oke, Lastri, monggo Tri. Kan tadi kelas offline itu dibagi satu UTS, satu UAS. Kalau misalkan saya dapatnya itu 1 minggu sebelum UTS, itu Yap. misalkan di pertemuan yang jadwal saya itu saya nggak bisa hadir Pak. Itu bisa diganti ke pertemuan lain nggak Pak? Paham aku arahnya. Kalau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saya nyatakan tidak. Ya kan, paham kan maksud itu? Bukan berarti saya ingin memsusahkan. Pertama, yang memilih waktu ini kan cuma kalian, bukan saya. Jadi kalian pertama harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang kalian pilih kan begitu tuh. Saya ingin mengajarkan seperti itu. Wong kalian udah milih misalnya minggu ke-7, terus dalam tanda kutip ternyata kalian misalnya telat bangun gitu kan, terus akhirnya telat masuk ya oke ya udah kamu nggak usah masuk itu satu. Tapi kalau alasan yang dapat diterima, contoh sakit ya kan, contoh maaf banget ada kabar berduka, ya saya izinkan gitu. Dan apakah ada kewajiban untuk menggantikan? Ada. Ya udah kalian carilah di hari kapan kalian masuk yang seharusnya kalian online untuk menggantikan hari dari yang harusnya kalian datang offline. Ya, jadi kita sama-sama enak. Gimana? Atau kalian punya ide? Kalau kalian saya tebakanku, Pak, kalau bisa ya udahlah Pak, nggak usah ganti offline. Ya kan? Oke, gimana Tri? Iya Pak. Yang lain ayo, yang lain. Ini ada Gary angkatan 18. Dari tadi diem aja. Ada Suhar Fendi angkatan 17. Ada nggak sih? Nggak ada. Pak, ini Pak. Oke, siapa ini? Sorry ya, aku lagi nih. Gary Pak. Oh, Gary. Oke, Gary. Yo, Ger. Dari tadi tuh saya masih bingung Pak, daripada saya salah paham ya. Ini kan kita kan di sifat saya, di lihat saya kan saya hari Kamis nih Pak. Jadi seterusnya apakah saya hari Selasa juga nih Pak? Oke, sebentar. Aku hanya kasih tahu Ger, suaramu tadi putus-putus. Nanti mohon diulangi dengan pelan-pelan. Gary, hari ini sebetulnya dirimu kalau secara daftar hadir kamu hari Kamis loh. Itu dia Pak. Makanya saya masih bingung kan. Jadi terusnya apakah saya masuk hari Selasa atau hari Kamis Pak? Oke, sip. Jadi gini maksudnya untuk Gary. Saya dan teman-teman secara umum itu bahwa saya harus katakan angkatan 19 itu bertanya kemarin ke Dedi, tolong dong tanya ke teman-teman yang hari Kamis, bisa nggak kita gabung kuliahnya di hari Selasa. Itu sebetulnya, Ger. Kenapa kok Selasa? Ya karena sebenarnya ini materinya sama kan. Materi saya berikan akan sama. Ya. Jadi
daripada saya harus 2 kali, kecuali ini offline ya, offline harus wajib, online 2 kali, 1 kuota, ya kita harus harus perhatikan itu. Yang kedua, dari pengalaman kemarin 2 kali juga sama aja, gitu loh. Itu ya pengalaman yang kita, sehingga saya mencari sesuatu yang efektif dan efisien. Akhirnya kita coba gabung. Nah, untuk saya pahami untuk 18-17 ke atas, mungkin saja yang terjadi adalah kalian punya ini kan, apa namanya, jadwal yang sama, benar atau enggak? Atau ada jadwal Iya, yang Pak. bentrok, Ger? Iya, Baik. makanya saya mau mau ini. Betul, paham. Iya, ya. Bentrokmu dengan apa? Belum tahu lah Pak, soalnya dari semalam tuh ada jadwal yang berubah juga, mana tahu ke depannya bakal ada jadwal yang berubah juga. Tapi kalau ini jelas, nanti boleh lah Pak, kalau ini aja Pak. Oke, apa? Maksudnya gini, kalau memang jadwal yang maksud saya adalah jadwal yang sesuai dengan SIPA, itu pertama. Yang kedua, yang dikeluarkan oleh jurusan. Sampai sini paham ya? Jadi Ya, tolong Pak, ya. kalau misalnya memang ada, kamu keluarkan, kamu ketik, kamu posting di Google Classroom, Pak, saya bentrok hari Selasa itu sebenarnya dengan ini, dengan mata kuliah ini, gitu kan. Sehingga nanti kalau memang saat Anda offline, saat Anda datang kuliah offline, jadwal Anda misalnya pertemuan keempat ya, maka saya yang izinkan ke dosen. Nggak apa-apa, saya bantu. Misalnya ke siapa? Bu Lia, Pak Trai misalnya, atau Pak Doni. Ya udah saya ketok pintu. Pak, saya izin ya untuk Gary jam segini ikut kuliah saya dulu. Jadi sebenarnya dengan sekarang yang penting kita mengkomunikasikannya dengan dosen juga, insya Allah semua aman kok, gitu loh. Yang suka miss antara kalian mahasiswa dengan dosen itu karena kalian nggak pernah ngomong, nggak pernah komunikasikan di awal, terus tiba-tiba di akhir baru komunikasi. Sampai sini paham ya, Ger? Gitu. Iya, paham Pak, paham. Jadi nanti nggak apa-apa. Dirimu untung ngomong sekarang dan bagus. Kalau ngomongnya nanti di akhir, di pas waktu apa ya, inputan nilai, saya jujur, saya akan hands up. Saya bilang bodo amat. Jadi tolong teman-teman jadi perhatian. Ya, saya nggak ingin mempersulit kalian, tapi mohon saya tidak digampangkan. Mungkin dirimu baru pertama kali ketemu sama saya, tapi teman-teman 19 yang lain juga udah tahu ya. Dan teman-teman teknik elektro, kalau kamu saya tidak mempersulit Anda, tapi saat Anda menggampangkan saya akan mempersulit Anda. Malah kebalikannya seperti itu. Jadi kita sama-sama enak. Enak-enaknya gimana? Ngomong dari depan. Ngomong dari awal. Pak, nilai UTS saya berapa ya? Nah, ngomong aja. Jangan nanti pada saat UAS, ini contoh, mohon maaf ya, aku sebut nama Anggun. Di akhir, walaupun ada kesalahan, Anggun ngomong, Pak, saya udah ngumpulin, kok nilai saya kok 0. Saya walaupun saya belum cross check, saya hanya ngomong, ya mana ketehe, mana saya tahu. Buktinya ini daftar yang saya yang mengumpulkan tugasnya, Anda tidak ada. Oh, ternyata ada masalah miskomunikasi dan lain sebagainya. Ya, di situ makanya kalau bisa dari depan, dari awal, maksudnya kita berkomunikasi dong, biar di belakang nggak ribet. Jujur saya paling ribet. Karena apa? Misalnya gini contoh. Anda minta keringanan sama saya, Ger. Contoh ya, Pak, saya Denny, bisa nggak saya jadikan C, misalnya? Oh, bisa. Pasti ntar yang lain minta. Pasti minta, Dedi minta, lah Pak, ini Gary dapat dari dia dapat C, kenapa nggak saya dari B dapat A? Nah, saya nggak mau ke situ, gitu. Jadi dari awal aja kita strict to the rules-nya dari awal. Saya nggak akan mempersulit kok, karena sama-sama tahu, gitu. Yang saya inginkan dari setiap kalian adalah mengerti dan memahami dan bisa dalam artian saat nanti semester depannya ada hubungan dengan mata kuliah yang tadi saya sampaikan, pemetaan, GIS, udah nyambung. Jadi nggak sakit kepala nanti Pak Mario dalam menjelaskan kalian dan Bu Esti terhadap materi-materi berikutnya. Ya, contohnya teman-teman ini jangan lupa MATLAB-nya, jangan dilupain karena itu adalah bukan standar sih, maksudnya itu adalah dasar basic kalian untuk berikutnya saat kalian bisa MATLAB, saat kalian bisa mengolah. Siapa tahu skripsi kalian ada hubungannya sama MATLAB, kita nggak tahu dengan Pak Doni, dengan Pak Mario, kan begitu toh, dengan Pak Haris, dosen baru, Bu Jelita. Nah, sehingga kalian punya basic gitu. Tapi suruh MATLAB, pakai MATLAB ya? Aduh, saya lupa Bu.
Oh, kalau saya yang jadi dosen kalian, saya ketok kalian satu, gue ketok nih. Gak ada cerita kalian nggak bisa. Udah diajarin sama Pak Holanda kan, ya. Oke, ada lagi? Masih bingung kah? Satu-satu saya cek. Gary tadi udah Meolan. Bukan. Serius. Puspa. Ya, Pak. Kenapa? Ada lagi ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada apa yang masih unek-unek kalian? Renta atau rentang? Wiwin, Aini, Rizky, Nur, Yusma, ayo. Jangan main di belakang, terus ketok pintu ke Dedi sama ke Santi. Aku paling jengkel kayak gitu. Kasih lah Dedi, enggak Dedi. Oke, John, Wesley, come on. John Wesley tadi kayak angkat tangan. John, bilang nggak John? Oke, John, oke. Yuk, ada yang ditanyakan, John? Nggak ada, Pak. Ya. Benar, aman. Oke. Pesan terakhir sebelum saya tutup. Satu. Tolong benar-benar kalian sudah semester 4, bagi anak 19, kasih 18 ke atas gitu. Saatnya kalian berubah. Ini bukan SMA lagi. Kalian sudah jadi mahasiswa-mahasiswi. So, belajar itu bukan dikasih atau diberikan seperti halnya diberikan makan oleh orang tua, tapi kalian harus cari sendiri. Kita sistemnya diskusi. Kalian lah udah mahasiswa-mahasiswi, tolong sudah mulai berubah peringai tingkah lakunya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mulailah saatnya mikir-mikir mengenai skripsi walaupun ini masih jauh. Walaupun, aduh Pak, saya kan masih semester 4. Saya dulu diracunin topik skripsi saya dari semester 4. So, mulailah cari-cari. Topik, bukan judul. Saya pengen meneliti apa ya? Saya sukanya di mana ya? Mulailah gali keinginan kalian. Kalau memang sukanya di nyelam, ya udah kita ngobrol bareng-bareng. Walaupun saya ngajar PJJK komputasi, Pak, saya pengen diskusi sama Bapak mengenai, saya pengen mengambil topik tentang penyelaman. Nggak ada masalah. Nah, kita akan banyak diskusinya nanti dengan yang offline itu, kita akan diskusi banyak juga ke sana. Jadi harapan saya bisa membantu kalian untuk kayak akselerasi. Ya. Terus berikutnya, jangan lupa tugas, kalau bisa, saya tahu kok mahasiswa, kalian pasti, aduh Pak, tugas banyak, dan lain sebagainya. Ingat, tugas ini masih dikit, karena ini tugas masih bisa terukur. Kalian ke depannya, walaupun masih lama, ya banyak tugas-tugas kehidupan yang akan menanti kalian nyari kerja, walaupun belum kepikiran, kalian akan menjadi suami istri, walaupun masih kejauhan juga, tapi itu yang akan lebih berat. Jadi saatnya sekarang ini malah saatnya belajar, saatnya peras otak, sampai benar-benar kalian nggak bisa mikir. Karena saat itu terjadi, saat itu kalian lakukan, kalian akan lebih struggle, lebih kuat terhadap badai yang akan mungkin menerjang di kemudian hari. Terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga. Jangan lupa 3M, ya kan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Walaupun saya sendiri, saya juga masih banyak belajar, tapi sekarang kita tolong sama-sama saling mengingatkan. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Habis ini recordnya saya matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.